Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Insyaallah, akhi, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tahsin teori ya, teori tahsin Oke. yang masuk pada pembahasan mim sukun. Oke. Kita menggunakan buku Kaidah Daku untuk sementara. Insya Allah nanti Ustadz akan proses untuk pembelajaran dengan menggunakan karya ataupun modul dari Ustadz sendiri insya Allah. Mohon doanya saja. Amin. Loh, ulang lagi ya. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli tayyibin at-tahirin wa ummati ajma'in. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. ثم إلى حضرة جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصولنا وفروعنا وجميع ذوي الحقوق الواجبة علينا وجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها من قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Al-Fatihah untuk orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, semuanya dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelapangan, dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Wa ta'ala. ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, pertama, izin minum. Satu, dua. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Kemarin kita telah belajar tentang hukum mim sukun. Kemudian kita belajar juga tentang idgham syafawi ya. Yap. Minggu yang lalu saya jelaskan kepada antum bahwa apabila kita menemukan ada mim sukun di dalam Al-Quran seperti ini bentuknya, yang sukunnya bukan bulat tapi berbentuk seperti apa? Bulan sabit kecil. Nah, maka cara membaca mim sukunnya itu ada tiga. Cara pertama idgham, digabungkan mim sukunnya dengan huruf setelahnya, kemudian ikhfa, disamarkan cara membaca mim sukunnya, dan yang ketiga adalah idhar. Nah, idgham ini apabila bertemu dengan mim, maka cara membacanya diidghamkan, ya. Disertai apa? Dengung ya, gitu ya. Ini kemarin antum sudah membaca ini semuanya. Sekedar review saja. Apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, maka cara membacanya yang pertama, mimnya dirubah menjadi huruf yang sama dengan setelahnya. Oke. Yang kedua, ditasydid hurufnya. Dan yang ketiga, disertai idgham. Disertai gunnah. Gunnah. Maka cara membacanya misalnya kalau di ayat ini adalah wa minhum muqtasidun gitu. Wa minhum muqtasidun. Jelas ya? Oke.
Baik, pada malam hari ini kita akan pindah kepada hukum yang kedua, yakni hukum ikhfa syafawi. Ikhfa apa? Oke. Syafawi. Syafa. Ikhfa menyamarkan, mim sukunnya disamarkan. Kapankah mim sukun itu akan disamarkan? Apabila mim sukunnya bertemu dengan huruf ba. Bertemu dengan huruf ba. Nah, ini dia contohnya. Ada mim sukun, kemudian setelah mim sukun ada huruf ba. Ini bukan huruf kho ini, Sal. Bukan huruf jim, tapi ba dia. Atau gampangannya ini saja ini, contohnya nih. Mim sukun bertemu dengan ba, maka cara membaca mim sukunnya diikhfakan. Diapakan? Ikhfa. Diikhfakan, yaitu disamarkan, gitu ya. Oke. Bukan ditasdid baknya. Kalau ditasdid jadi idgham. Jadi cara mengikhfakan yang pertama adalah kita samarkan mimnya. Otomatis karena dia samar tanpa tekanan. Oke. Cukup begini saja. Dapat. Berbeda dengan yang tasdid. Kalau tasdid agak nekan, kalau yang ini cukup merapat disertai dengung ya. Oke. Disertai dengung. Contoh misalnya, inna rabbahum rabbahum bihim gitu. Oke. Itu hukum yang kedua. Gimana? Sejauh ini ada pertanyaan? Amanat, insyaallah. Oke, kita main tanya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita menemukan mim sukun di dalam Al-Quran, bagaimana cara kita membacanya? Mim sukun dalam Al-Quran. Apabila kita melihat mau membaca ada mim sukun, bagaimana cara membacanya, akhi? bacanya ada 3 sekarang. Oke, yang pertama. Yang pertama idgham syafawi. Yang kedua. Ikhfa syafawi. Yang ketiga. Izhar. Idgham ketemu dengan huruf apa? Idgham itu bertamim sukun bertemu dengan mim. Betul. Kalau ikhfa? Kalau ikhfa syafawi itu mim bertemu dengan ba. Iya. Bagaimana cara menyamarkan mim sukun yang bertemu dengan ba? Tahap pertama adalah tahap mim sukun bertemu ba. Tahap pertama adalah mulutnya merapatkan. Mimnya. Oh, mimnya bibirnya dirapatkan. Disamarkan saja. Disamarkan, lalu ditutup, lalu disamarkan. Yang kedua adalah? Yang kedua disertai dengan dengung. Ya, disertai dengan dengung. Nah, ini penting. Disertai dengan dengung ini penting untuk membedakan antara izhar nanti. Okay. Rabbahum bihim. Cara mendengungkan bacaan adalah dengan mengeluarkan suara melalui hidung. Rongga hidung ini. Okay. Ada suara yang keluar sampai terasa getaran di hidung kita. Inna rabbahum bihim. Nah, begitu. Gimana? Sejauh ini ada pertanyaan, Zah? Amanat, insyaallah. Baik. Kalau tidak ada, mari kita masuk kepada sesi membaca. Ustadz baca, antum ikuti ya. Kalau harus nanti ngomong aja, Sal. Minum. Yep, amanat. Hurufnya bertemu dengan huruf ba, mim sukun. Ini contoh-contohnya ada 6 ya. Wa ma hum bi kharijina. Silakan.
Wa ma hum bikharijina. Ya, begitu. Disamarkan tanpa nekan, kemudian disertai dengan dengung. Bikharijina. Coba. Bikharijina. Ya, ini isti'la. Kita pindah ke contoh yang kedua. Yaumahum barizuna. Yaumahum hum barizuna. Silakan. Yaumahum barizuna. Baik. Kita pindah contoh yang ketiga. Inna rabb inna rabbahum, ditekan tasydid ya. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim. Ya, silakan. Inna rabbahum bihi. Okay. Mubtalikum binaharin. Cepat ya ini. Mubtalikum binaharin. Binaharin. Silakan. Mubtalikum binarin. Sekali lagi coba. Mubtalikum binarin. Ya, jangan lupa gunanya ya. Coba lagi gunanya. Mubtalikum binarin. Oke, ahsantum. Kita pindah ke contoh berikutnya. Wa ma hum bimu'minina. Wa ma hum bimu'minina. Silakan. Wa ma hum bimu'minina. Hamzah ditekan. Wa ma hum Wa ma hum bimu'minina. Oke. Fabashshirhum bi'adzabin. Fabashshir kasra ya. Fabashshirhum bi'adzabin. Silakan. Fabashshirhum bi'azabin. Ya, ini gunnahnya sudah pas. Ini tinggal roknya, Sal. Lihat, Sal. Shir. Bukan syur. Tapi roknya tipis. Shir. Fabashshir. Ya. Fabashshirhum bi'adzabin. Silakan. Fabashshirhum bi'azabin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita masuk ke praktek halaman di Kaidah Daku, Ustadz minta antum menjelaskan tentang hukum mim sukun yang bertemu dengan ba. Ya. Lagi hujan ya di sana? Enggak ada. Alhamdulillah. Enggak. Silakan. Coba antum jelasin yang ada di layar. Jelasin coba. Ikhfa syafawi adalah hukum mim sukun bertemu ba. Oke. Cara bacanya itu ada beberapa tahap. Pertama, mim sukun kalau bertemu ba itu disamarkan, ditutup mulutnya, di bibirnya, disamarkan aja, terus diidgham, didengungkan. Oke, bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pindah ke langsung nutup ya. Contoh-contohnya, bismillah. Langsung cepet ya. Z begitu ya. Contohnya itu ada di kaidah 4. Ini nggak tahu nih Ustaz, nanti buku Ustaz kayak kaidah daku atau kayak yang lain. Tapi ini sudah gara-gara nyusun buku ini Ustaz. Yang tadi Ustaz tunjukkan sama itu. Makin kebayang tuh nanti bentuknya gimana. Harapannya sih bisa membantu banyak orang sih. Allah. Pelan-pelan. Baik, mim sukun nih. Mim sukun itu materi kelima. Keenam.
Materi kelima. Ini dia. Ini, begini dia. Oke. Silakan Sir. Dibaca. Ini ada 3 contoh pertama nih. Pakai layar komputer atau pakai HP? Komputer tak kayaknya. Oke, siap. Mangga. Ini biar membantu nanti pecinta antum yang ya. Sudah banyak yang mengikuti pembelajaran antum ini, Sir. Mangga, Sir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba haknya. Hirrah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Fahkum bainakum wa hum bil akhirati. Masya Allah, Ustaz senang nih karena matnya sudah mulai pas ya. Silakan. Wa basyirhum bi'azabin. Sinnya coba diperbaiki. Fabashir. Roknya tipis ya. Coba lihat mulut Ustaz. Fabashir. Shir. Ke bawah. Shir. Fabashir. Bukan ke samping, bukan begini. Enggak. Fabashir. Coba. Fabashir. Lanjut. Fabashirhum bi'azabin. Ahsantu. Berikutnya. Wa ma hum bigharijina minha. Mencoba bertemu ba harus disertai dengan dengung. Ya, coba ditambah dengung Ustaz. Wa ma hum bigharijina minha. Oke, pas. Nah, ini ada nun tasydid sama mat asli, mat tabi'i, asli. Silakan. Innama ya'murukum bisu'i. Kerusakan atau kejelekan. Kejelekan apa? Mat apa ini, Sel? Mat ketemu hamzah, mat wajib. Iya, karena satu kata. Bagus. Nah, baris ketiga silakan. Walana ba'luwannakum bisyai'in. Bagus, ahsantum. Amina ba'dukum ba'don. Lebih masuk ke sini sampai terasa getarannya ya. Ba'dukum ba'. Amina ba'dukum ba'don. Lanjut. Wa ma ba'duhum bitabi'in. Oke, betul. Ya'murukum bihi imanukum. Oke, betul. Berikutnya ma ataitum bil ma'rufi. Ada huruf mat ketemu dengan hamzah di lain kata. Apa namanya? Jaiz. Mad jaiz munfasil, betul. Jaiz ya. Kemudian ini mat apa ini? Atai. Mat apa? Mat badal ya? Iya betul. Apa itu mat badal, San? Huruf hamzah yang dipanjangkan. Betul sekali. Ya, lanjut. Yu'akhizukum bima kasabat. Oke, coba lihat ayat di atasnya. Bihi ini hi ketemu hamzah. Mat apa, Sal? Apa? Bihi imanukum. Mat apa itu? Mat jaiz. Hi. Dhamir hu dan hi yang bertemu dengan hamzah. Sila qasirah. Bukan. Kalau ketemu hamzah bukan qasirah. Tawilah. Ya, tawilah. Tawil itu artinya panjang, qasir artinya pendek. Pendek 2 harokat,
panjang lebih dari 2 rakaat ya. Yep. Oke, sisa 2 baris lagi Sal, sebelum kita nanti murojaah bab mat ya. Baru 20 menit ini. Silakan. Wal hikmati ya'idzukum bi. Oke, betul. Ini mat ya, ini baru nih mat arid mat sila qasira ya. Terus Fahazamuhum biiznillahi. zalnya tidak perlu mantul. Biiznillah. Biiznillahi. Wahazamuhum biiznillahi. Oke, coba Ustadz akan bacakan. Kamu dengerin dulu ya. Ustadz baca beberapa kali ya. Biizni. Memanjang enggak apa-apa, Sal. Dia punya sifat rikhwah. Nah, dulu belajar tuh. Biiznil. Tidak perlu tergesa-gesa. Biiznillahi. Biiznillahi. Coba. Fahazamuhum biiznillahi. Coba dipanjangin. Biar tidak ada pantulan. Biizni. Bukan biizni. 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 Coba. Fahazamuhum biiznillahi. Itu baru Syekh Excel namanya ya. Jadi Syekh saya itu bacanya rasa-rasanya kayak kamu tadi itu, Sal. Jadi ketika kamu membaca panjang tadi, Ustaz langsung keingat waktu ngaji dengan Syekh. Seperti itulah beliau membaca ya. Biiznillahi. Nah, ini dijaga terus ya. Terus terakhir. Innallaha mubtalikum binaharin. Ya, bisa. Lanjut. Taradau bainahum bil ma'rufi. Nah, shadaqallah. Ditutup. Allahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah belajar tentang mat ya. Kita telah belajar tentang mim sukun, mim sukun. Berarti nanti hafalanmu yang di juz 30 itu mulai diteliti tuh. Di surat-surat mana saja yang hukum mat sama mim sukunnya harus kamu sempurnakan. Baik, masih ada beberapa waktu ini, baru 22:55 menit. Ustadz akan mencoba bertanya-tanya terkait dengan mat ya, supaya tidak hilang materi-materinya sampai nanti antum kuat ya. Baik, mat, definisi dari mat apa Sal? Memanjangkan huruf. Memanjangkan suara. Suara huruf. Nah, bukan huruf. Memanjangkan suara dengan huruf mat atau huruf lin. Apa? Memanjangkan suara dengan huruf mat atau huruf lin. Ya, begitu. Huruf mat ada berapa, Akhi? Huruf mat itu ada 2. Coba disebut 3. Apa saja? Ada 3. Apa saja? Alif, waw sebelumnya dhammah, iya sebelumnya kasrah. Ya, jangan lupa sukunnya. Alif sukun sebelumnya, gitu. Alif sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, iya sukun sebelumnya kasrah. Baik, ahsantum. Pembagian umum mat. Ada berapa pembagian mat secara umum? Mat secara umum ada 2. Oke, betul. Mat secara umum ada 2. Apa saja coba sebutkan? Apa? Coba sebutkan apa saja mat secara umum itu. 2 tadi. Mat secara umum ada mat far'i dan mat asli. Oke, definisi dari mat asli apa? Mat asli itu mat yang tidak bertemu sebab. Iya, huruf mat. Huruf mat yang tidak bertemu sebab. Kalau mat far'i? Huruf mat yang bertemu sebab setelahnya. Oke, setelah huruf mat tersebut. Berapa panjang mat asli ya, Ki? Mat asli itu 2 harokat. 2 harokat saja. Asli ya, asli. Kalau mat far'i berapa panjangnya?
Mat far'i panjangnya Bisa, bisa 2, bisa 3, 4, 5, 6. ya tergantung Tergantung sebabnya. sebab setelahnya. Pagi tadi kan Sabtu ya, bukan pagi, Hmm. siang. Siang tadi Ustadz dapat ilmu Sal Apa itu? dari guru ngaji Ustadz yang secara online. Anda bisa cek di apa YouTube nanti ada itu. Cuman belum Ustadz upload ya. Belum Ustadz apa publik. Kenapa ketika kita belajar mat kok belum kita temukan ada mat yang panjangnya 3 harokat dan mat yang panjangnya 5 harokat ya? Itu ternyata kisah dari cerita guru Ustadz tadi itu begini. Yang pertama kali mencetuskan hukum-hukum mat ada 2, 3, 4, 5 sampai 6 itu adalah Imam Ad-Dani, Abu Amr Ad-Dani. Ini ulama yang menyusun buku setelah orang yang pertama menyusun buku tajwid. Jadi beliau kesekian, yang ketiga kalau tidak salah. Oke. Lah, di buku itu dijelaskan bahwa mat itu panjangnya bisa 2, 3, 4, 5, 6. Tergantung sebab setelahnya, gitu ya. Kemudian muncul ulama berikutnya, ulama qiraat namanya Imam Abu Qasim Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ya, yang Ustadz yang benar Ustadz Imam Syatibi gitu ya. Lah, beliau itulah yang kemudian memikirkan kalau 3 itu agak kesulitan nanti kalau waktu setoran atau apalah. Ininya 3 dimasukkan ke 4. Gitu, Sal. Yang 5 dimasukkan ke 4. Maka jadilah tidak ada hukum mat yang 3 dan 5. Ketika kita membaca mat, contohnya kayak mat arid. Makanya mat arid itu tidak ada yang 2, 5. Seharusnya ada. Menurut pertimbangan beliau dari cerita guru Ustadz tadi, mungkin karena waktu setoran supaya juga bisa lebih cepat. Karena kan kalau kita setoran qiraat itu banyak, butuh waktu yang lama. Nah, itu kisah yang diberikan oleh guru Ustadz itu begitu. Jadi ini kita mulai ngerti nih. Kenapa kita tidak temukan angka 3 ketika ada hukum mat. Kalau 5 kan ada ya. Mat wajib ada 5. Mat wajib bisa dibaca 5. Mat jaiz panjangnya bisa 5. Mat sila bisa 5. Begitu. Meskipun afdolnya adalah untuk mat wajib, mat jaiz, dan mat sila ini 4 harokat. Yang terpilih. Ucapan pendapat ulama yang terpilih adalah 4. Bahkan setoran-setoran ulama dari satu ulama ke ulama yang lainnya itu 4 harokat. Meskipun boleh 5. Begitu saja. Baik, jam 28:09. Beberapa pertanyaan tentang makhorijul huruf nggak apa-apa ya? Boleh, insyaallah. Bismillah. Dipastiin sampai dengan 30 menit. 2 menit cukup insyaallah. Definisi dari makhraj apa Sal? Masih ingat nggak Sal? Makhraj itu tempat keluar. Tempat keluarnya apa? Huruf. Hijaiyah ya, bagus. Kalau sifat huruf? Sifat huruf itu Baik, insyaallah di pertemuan besok kita akan lanjutkan kembali ya pertanyaan terkait dengan materi-materi yang pernah kita pelajari. Baik, Sal. Terima kasih banyak, Sal, telah meluangkan waktunya buat ngaji. Mudah-mudahan Al-Quran nanti juga membalas waktu yang telah kita berikan untuk Al-Quran. Amin Allahumma amin. Salam buat keluarga ya. Doakan juga buat Ustadz agar sehat walafiat dohir batin. Terima kasih, Sal. Assalamualaikum. Yap, sama-sama Bang.